Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Agama Perubahan Sosial IAIN Kediri, Bapak Muhammad Zudi MSI, dan beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan aktivitas keseharian kita. Tak lupa pula kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan menyampaikan judul presentasi saya, yaitu perubahan perilaku, pendidikan, politik, dan agama pada masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Hubungan antara budaya Minangkabau dan Islam telah ditandai dengan hubungan baik yang kooperatif maupun yang konflik. Hubungan kooperatif dimulai dengan berdirinya masjid di setiap nagari di daerah ini mulai pada abad ke-17. Konflik muncul ketika pandangan keagamaan mulai merubah prinsip-prinsip matrilineal dan heterodoksi Islam Sufi atau terakat pada awal abad ke-19. Ketika kolonial Belanda membantu prinsip-prinsip adat dalam konflik tersebut. Secara paradok, Islam malah menjadi bagian yang penting dalam identitas Minangkabau. Sejak saat itu, Islam mulai menjadi elemen penting dalam identitas daerah Sumatera Barat dan mengikat kembali sejak zaman reformasi. Yang pertama yaitu perubahan pendidikan pada masyarakat Minangkabau yang temanya diambil dari perubahan surau ke pesantren. Surau di masyarakat Minangkabau sama dengan masjid atau sering disebut dengan masjid kecil, yang biasanya masjid kecil ini tidak digunakan untuk sholat Jumat. Setiap daerah surau mempunyai penyebutan sendiri, seperti fungsi surau sama dengan langgar di Jawa, begitu pula dengan kedudukan surau pada daerah Minangkabau sama dengan pesantren di Jawa atau pondok di Malaysia. Jadi surau dalam pengertian sebenarnya adalah pusat pengajaran Islam bagi anak-anak untuk memperoleh ilmu agama. Surau di Sumatera Barat setelah kedatangan Islam mengalami perubahan struktur secara umum. Dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu surau gadang dan surau ketek, atau sering disebut dengan surau kecil atau surau besar. Biasanya surau besar dapat menampung 80 sampai dengan 100 murid atau lebih. Surau gadang sengaja didirikan sebagai tempat pendidikan agama dalam pengertian luas. Dalam perkembangannya, surau mengalami benturan-benturan yang sangat berpengaruh terhadap otoritas. Perannya sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, benturan-benturan terjadi dalam otoritas surau itu disebabkan adanya perbedaan prinsip dalam pengembangan surau sebagai lembaga pendidikan Islam. Pemicu perbedaan itu terjadi akibat perbedaan pandangan antara intelektual kaum muda Islam dengan ulama tua cenderung mempertahankan tradisi yang sudah melekat pada surau tersebut. Mengenai pertentangan antara kaum tua dan kaum muda tersebut menjurus pada munculnya gejolak sosial di Sumatera Barat, Minangkabau. Pengaruh pendidikan Barat dimulai semenjak pelaksanaan kebijakan pemerintahan Belanda untuk memberikan kesempatan kepada kaum pribumi untuk memperoleh pendidikan. Pada sistem sekolah baru sekuler yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda ini, bahasa Melayu dijadikan sebagai alat pengantar pengajaran. Mata
mata pelajaran agama dilarang, murid-muridnya berpakaian Eropa. Di pihak lain, mereka dididik menjadi calon birokrat pemerintahan kolonial di negeri-negeri. Gambaran ini terus berlangsung hingga munculnya sekolah administrasi untuk mencetak tenaga sipil perkebunan kopi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka wajarlah para tokoh-tokoh pembaharu yang datang dari Mekah dan didukung oleh para ulama Sumatera Barat di Minangkabau sendiri didorong untuk mengubah kondisi tersebut. Yang menyangkut tentang ketertinggalan surau tersebut, nampak gerakan pembaharuan ini muncul. Sebagai gerakan reaksi tersebut, situasi keterbelakangan surau pada waktu itu, bagaimana berlangsungnya modernisasi dan pengaruhnya terhadap perubahan pola pendidikan. Pengaruh modernisasi terhadap pendidikan Islam di Sumatera Barat pada abad ke-20. Umat Islam mempunyai kesadaran bahwa pemerintah kolonial merupakan pemerintah kafir yang menjajah agama dan lembaga mereka, serta bangsa-bangsa. Pemikiran seperti itu semakin mendalam tertanam di benak umat Islam karena surau sebagai lembaga pendidikan Islam pada waktu itu mengambil sikap anti Belanda. Sikap itu menjadi jurang pemisah antara umat Islam dengan pemerintahan kolonial Belanda. Begitu pula dengan pendidikan, meskipun umat Islam mengadopsi beberapa kurikulum pendidikan barat seperti pendidikan umum, tetapi tetap saja mempertahankan dengan baik kurikulum pendidikan Islam yang mengutamakan akidah Islam. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan surau di Sumatera Barat dapat berkembang dengan cepat mengikuti perkembangan pendidikan yang dikelola oleh pemerintahan kolonial Belanda maupun oleh kaum sekuler. Perkembangan surau tidak lagi sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi berubah menjadi sekolah agama Islam seperti madrasah, sanawiyah. Pendidikan Islam berbentuk madrasah dan sanawiyah ini berkembang di kota-kota besar seperti Bukit Tinggi, Padang, dan Padang Panjang. Melihat perkembangan dan kemajuan lembaga-lembaga pendidikan Islam ini, maka pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Agama dan politik juga bisa berjalan masing-masing tanpa mengganggu yang lain. Misalnya, pemerintah memprioritaskan pembangunan kawasan pelabuhan untuk memicu pertumbuhan perekonomian daerah. Anggaran negara yang digunakan oleh pemerintah daerah tersebut sangat jarang mendapat kritikan atau masukan dari tokoh-tokoh agama. Sama seperti pemerintahan daerah yang jarang terdengar mengkritisi pembangunan anggaran lembaga dan organisasi agama non-pemerintah yang bersumber dari umatnya masing-masing. Namun demikian, hubungan agama politik lebih banyak saling bekerja sama di daerah ini seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Sejak kemerdekaan, agama sudah mempengaruhi sisi kebijakan politik. Disampaikan oleh Bapak Gumawan Fauzi, kita sering terjebak dalam sukses tokoh-tokoh Minangkabau pada masa lalu. Kesuksesan mereka seharusnya bukanlah hal yang selalu dijadikan romantika sejarah. Dibandingkan dengan kondisi saat ini, hanya beberapa dari mereka yang bergelar master dan doktor. Sebagian mereka juga belum pernah mengalami pendidikan di perguruan tinggi, tetapi mereka telah membuktikan tanah Minangkabau adalah tanah yang penuh dengan industri otak. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini yaitu perubahan yang terjadi terhadap pola pendidikan yang dikelola oleh surau di Sumatera Barat menjadi sebuah ironi dari hilangnya identitas kultural sistem pendidikan Minangkabau sebagai akibat dari madeknya proses regenerasi ulama karismatis yang dimiliki oleh Sumatera Barat Minangkabau pada masa yang lalu. Hal itu dimulai dari ditinggalkannya peran surau sebagai lembaga yang bertanggung jawab guna membentuk generasi dengan baris kultural Minangkabau. Pengaruh modernisasi terhadap pendidikan di Sumatera Barat merupakan faktor pendorong beralihnya lembaga surau menjadi madrasah-madrasah. Hanya saja, madrasah ini juga tidak bertahan lama, karena setelah menjadi madrasah tidak ada lagi tokoh panutan.
di lingkungan madrasah yang ada hanya sebagai pimpinan-pimpinan lembaga pendidikan yang tidak memiliki kekuatan karisma, kecuali hanya mewarisi karisma pendahulunya berdasarkan hubungan genealogis semata. Karena itu, untuk tetap survive, tidak ada yang dapat dilakukan kecuali hanya mengadopsi popularitas pihak lain, meski itu hanya nama. Oleh sebab itu, akhirnya pesantren yang menjadi pengganti lembaga pendidikan Islam baru di Minangkabau, baru di lingkungan masyarakat Sumatera Barat Minangkabau, lembaga ini tumbuh subur sampai saat ini di wilayah tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam judul presentasi saya, perubahan perilaku dan pendidikan masyarakat di Minangkabau, Sumatera Barat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah sedikit wawasan teman-teman, dan saya kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan saya dalam berkata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full of aching, somehow our youth would take the blame. Worn out